luar biasa seru dan menakjubkan. Hasil Timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tercipta gol spektakuler fantastis. Tonton video sampai selesai. Begini jalannya pertandingan. Awal babak pertama pertandingan berlangsung dalam suasana yang sangat tegang dan penuh harapan. Timnas Indonesia yang dikenal dengan semangat juang yang tinggi menunjukkan penguasaan bola yang cukup baik selama 5 menit pertama. Namun meskipun dominasi ini terasa, pertahanan Cina tetap kokoh dan sangat sulit untuk ditembus oleh serangan-serangan dari tim Garuda. Peluang pertama yang cukup menjanjikan datang pada menit ke-10 ketika Witan Sulaiman, seorang pemain muda berbakat dari klub Persija Jakarta, mencoba menerobos masuk ke dalam kotak penalti lawan. Dalam usaha yang sangat mengesankan ini, Witan berusaha memanfaatkan kecepatan dan keterampilannya untuk menciptakan peluang. Namun di saat yang paling krusial, saat dia hendak melakukan penyelesaian, Witan terjatuh, membuat peluang itu sirna dalam sekejap. Hanya selang beberapa menit, giliran Ragnar Oratmangoen yang mengambil inisiatif. Pemain ini yang juga memiliki kemampuan teknis yang baik, mencoba peruntungannya dengan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Sayang sekali, tendangan tersebut masih melambung jauh di atas mistar gawang, meninggalkan harapan para pendukung Indonesia yang menyaksikan dengan penuh rasa cemas. Hingga memasuki menit ke-20, Timnas Indonesia tetap menguasai bola, tetapi tim asuhan Sintayong tampak mengalami kebuntuan dalam menciptakan peluang yang berarti. Namun situasi yang cukup mengejutkan terjadi 1 menit kemudian ketika gawang Timnas Indonesia kebobolan. Gol itu bermula dari sebuah tendangan bebas yang tampaknya tidak berbahaya. Saine Patinama dalam usaha kerasnya untuk menguasai bola setelah terlibat dalam duel udara, terlihat berharap agar bola keluar dari lapangan. Namun secara tak terduga, salah satu pemain Cina berhasil menyodok bola kembali ke area permainan. Bola yang terjatuh kemudian jatuh ke kaki Behram Abdiweli yang tanpa ragu dan dengan sangat tenang menendang bola ke arah gawang Indonesia. Kiper Maarten Paes meskipun sudah berusaha keras tidak dapat mengantisipasi tendangan tersebut. Dengan gol ini skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Cina. Setelah menerima gol tersebut, Timnas Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan tempo serangan mereka. Mereka tampak bertekad untuk segera menyamakan kedudukan dan mendapatkan kembali momentum. Setidaknya mereka berhasil menciptakan 2 peluang emas. Salah satunya adalah melalui tendangan keras dari Calvin Verdonk pada menit ke-40 yang menunjukkan semangat dan tekad tim untuk tidak menyerah. Namun keadaan semakin sulit ketika di menit ke-44 Behram Abdiweli kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol kedua. Memanfaatkan umpan terobosan yang cerdik, dia berhasil lolos dari jebakan offside dan dengan tenang menaklukkan Paes untuk kedua kalinya. Hingga akhir babak pertama, skor tetap bertahan di angka 2-0 untuk keunggulan Cina. Ini adalah hasil yang menyedihkan bagi Timnas Indonesia yang telah berusaha keras namun tidak berhasil mengubah keadaan. Apa pendapat kalian tentang performa Timnas Indonesia di babak pertama ini? Apakah kalian merasa masih ada harapan untuk bangkit di babak kedua? Silakan berikan komentar kalian di bawah. Lanjut di babak kedua, Timnas Indonesia langsung mengurung pertahanan Cina. Skor akhir bisa kamu cek di thumbnail video. Dalam suasana yang penuh semangat, pertandingan antara Timnas Indonesia dan Timnas Cina menjadi sorotan utama para pecinta sepak bola. Momen ini bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang alur serangan yang dinamis dan taktik yang cerdas dari kedua tim. Mari kita bahas lebih dalam tentang jalannya pertandingan ini, dimulai dari serangan yang dibangun oleh pemain depan Timnas Indonesia. Awal serangan, Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen pertandingan dimulai dengan agresivitas tinggi dari Timnas Indonesia. Rafael Struijk, seorang penyerang muda berbakat, menjadi motor serangan tim.
Dengan kecepatan dan teknik dribbling yang mengesankan, Struijk berhasil mengelabui back-back Cina dan menciptakan ruang bagi rekannya. Struijk kemudian mengoper bola kepada Ragnar Orotmangoen yang berada dalam posisi ideal untuk melanjutkan serangan. Orotmangoen yang dikenal dengan kemampuannya mengontrol bola di area sempit, langsung mengolah bola dengan baik. Dengan visi permainan yang tajam, ia melihat adanya celah di lini tengah lawan dan segera memberikan umpan kepada Tom Haye. Haye, seorang gelandang dengan kemampuan distribusi yang luar biasa, siap untuk membawa bola lebih jauh ke depan. Transisi ke tengah peran Tom Haye memainkan perannya dengan sangat baik, mengatur ritme permainan dan mengendalikan bola di tengah lapangan. Setelah menerima umpan dari Orotmangoen, Haye mengambil beberapa langkah sebelum meluncurkan umpan cerdas ke arah Ivar Jenner. Jenner, yang dikenal sebagai pemain serba bisa, segera menghadapi pertahanan Cina yang cukup solid. Dalam momen krusial ini, Jenner tidak hanya berusaha untuk menembus pertahanan, tetapi juga memanfaatkan dukungan dari pemain lain. Ia mengoper bola kepada Calvin Verdonk yang sudah siap bergerak di sisi sayap. Verdonk dengan kecepatan dan teknik dribbling yang memukau langsung menusuk ke arah kotak penalti lawan. Kerjasama tim umpan-umpan kualitas tinggi sementara Verdonk melakukan penetrasi, Mads Hilgers dan Jay Edzas, dua pemain belakang yang seringkali memberikan dukungan menyerang, juga ikut maju. Hilgers dengan kekuatan fisik dan kemampuan aerialnya bersiap untuk menyambut umpan silang, sementara Edzas memberikan opsi lain di area penyerangan. Setelah melewati beberapa pemain lawan, Verdonk mengirimkan umpan silang yang sangat akurat ke arah Hilgers. Namun pertahanan Cina masih sigap dan berhasil menahan serangan tersebut. Meskipun demikian, tekanan yang terus-menerus dari timnas Indonesia memberikan efek psikologis yang positif bagi tim, menciptakan peluang demi peluang. Peran kiper Maarten Paes di balik semua serangan ini, Maarten Paes, kiper timnas Indonesia, juga berperan penting dalam menjaga stabilitas tim. Paes yang terkenal dengan refleksnya yang cepat dan kemampuan membaca permainan, membuat beberapa penyelamatan krusial di sisi lain lapangan. Dengan tenang, ia menghalau serangan balik dari timnas Cina, memastikan bahwa timnya tetap dalam kendali. Setiap kali bola berhasil direbut kembali, Paes tidak ragu untuk memberikan umpan pendek kepada back-backnya atau meluncurkan bola jauh ke arah lini depan. Keputusan cepatnya membantu timnas Indonesia membangun kembali serangan dengan cepat, mempercepat transisi dari bertahan ke menyerang. Memanfaatkan momentum dengan semakin banyaknya peluang yang tercipta, timnas Indonesia semakin percaya diri. Koordinasi antara pemain-pemain seperti Struijk, Orotmangoen, Haye, dan Jenner membuat lini serang Indonesia semakin tajam. Setiap umpan, setiap gerakan terasa harmonis seolah-olah mereka telah bermain bersama selama bertahun-tahun. Salah satu momen terbaik terjadi ketika Ivar Jenner menerima bola dari Haye dan melakukan kombinasi 1-2 dengan Struijk. Gerakan ini mengecoh bek Cina dan Jenner berhasil memasuki kotak penalti. Dengan penuh keyakinan, ia melepaskan tembakan, tetapi kiper Cina melakukan penyelamatan gemilang mempertahankan skor tetap imbang. Saat pertandingan memasuki babak akhir, kedua tim saling berusaha untuk mencetak gol penentu. Timnas Indonesia dengan semangat juang yang tinggi terus melancarkan serangan. Setiap pemain mulai dari Struijk hingga Paes berkontribusi untuk menciptakan peluang dan menjaga pertahanan.